semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Shanturi dari kelas 9C. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan dan perdagangan internasional. Sebelumnya, tahukah kamu apa arti dari lembaga keuangan? Jadi, lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang bergerak di bidang jasa, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatannya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, lembaga keuangan ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada lembaga keuangan bank, dan yang kedua itu lembaga keuangan non-bank. Setiap lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank itu memiliki perbedaannya masing-masing. Ada 6 hal yang membedakan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu dari jenis layanannya, yang kedua itu fungsi utamanya, yang ketiga itu regulasi dan pengawasannya, yang keempat itu kewenangannya, yang kelima itu keterlibatan dalam pasar uang, dan yang keenam itu ada peran dan tujuannya. Perbedaan yang pertama itu adalah perbedaan pada jenis layanannya. Pada lembaga keuangan bank itu, jenis layanannya itu mencakup luas, seperti menerima adanya tabungan, giro, kredit, transfer dana, dan lain-lain. Sedangkan kalau di lembaga keuangan non-bank itu hanya menawarkan layanan keuangan yang spesifik saja, seperti contohnya asuransi, gadai, dana pensiun, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan fungsi utama. Dalam lembaga keuangan bank itu, fungsi utamanya itu untuk menerima simpanan dari masyarakat seperti contohnya tabungan, giro, maupun deposito. Dan pada lembaga keuangan bank juga bisa digunakan sebagai perantara untuk melakukan pembayaran. Sedangkan dalam lembaga keuangan non-bank, dia tidak menggunakan simpanan, melainkan contohnya seperti penerbitan surat berharga untuk investasi. Jadi apa sih yang membedakan giro dan cek itu? Giro dan cek itu sama-sama memiliki nama bank, nama pengirim, nama penerima, hari tanggal, nominal, dan juga nomor rekening. Hanya saja yang membedakannya itu pada giro itu terdapat nomor seri dan barcode. Apa sih gunanya nomor seri dan barcode ini? Nah, nomor seri dan barcode pada giro ini bertujuan untuk menunjukkan masa berlakunya. Masa berlakunya giro itu hanya 1 hari saja. Sedangkan di cek itu terdapat materai di dalamnya. Nah, masa berlaku pada cek itu hanya 70 hari. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan pada regulasi dan pengawasannya. Kalau di lembaga keuangan bank itu diawasi ketat oleh otoritas perbankan dan memiliki jaminan simpanan. Sedangkan pada lembaga keuangan non-bank itu diawasi oleh otoritas yang berbeda-beda tergantung jenis layanannya. Dan juga dia tidak memiliki jaminan simpanan seperti bank. Yang keempat itu perbedaannya adalah perbedaan kewenangan. Pada lembaga keuangan bank itu mereka memiliki kewenangan untuk membuat atau mencetak uang giral. Sedangkan kalau di lembaga keuangan non-bank itu mereka tidak memiliki wewenang untuk mencetak uang atau melakukan transaksi seperti bank. Nah, ada yang bertanya, apa sih perbedaannya uang giral dan uang kartal? Uang giral itu adalah uang non-tunai seperti contohnya uang digital di e-wallet. Sedangkan uang kartal itu ingat saja, kepanjangan dari kartal, kertas, dan logam. Berarti itu adalah uang tunai yang dapat kita melakukan transaksi dengan cara cash. Perbedaan yang kelima adalah keterlibatan dalam pasar uang. Jadi di lembaga keuangan bank itu mereka beroperasi di pasar uang dan pasar modal. Sedangkan di lembaga keuangan non-bank itu mereka tidak berfokus pada itu. Mereka hanya berfokus pada produk-produk tertentu. Jadi perbedaan yang keenam itu adalah perbedaan peran dan tujuannya. Di lembaga keuangan bank itu berperan sebagai mengelola uang dan dapat menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Sedangkan di lembaga keuangan non-bank itu hanya sebagai pendukung ekonomi saja, seperti contohnya menyediakan akses kepada investasi dan pembiayaan khusus. Jadi contoh
lembaga keuangan bank itu seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat ataupun BPR. Dan contoh lembaga keuangan non-bank itu seperti pegadaian, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Jadi berdasarkan prinsip operasionalnya itu, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada bank konvensional dan ada bank syariah. Apa sih perbedaannya? Pada bank konvensional itu menerapkan adanya prinsip perbungaan. Contohnya suatu bank ini menetapkan bunganya ini ada 5% setiap saldo yang dimasukkan. Maka saya akan mendapatkan bunga 5% tergantung dari jumlah saldo yang saya dapatkan setiap bulannya. Walaupun bank tersebut mengalami kerugian, maka 5% tersebut setiap bulannya akan tetap saya dapatkan. Sedangkan di bank syariah itu hanya menerapkan prinsip pembagian hasil seperti prinsip syariah Islam. Berapa hasil pendapatan dari bank tersebut, maka akan dibagi rata pada semua yang menggunakan bank tersebut. Jika ada kerugiannya itu, maka akan ditanggung bersama oleh yang memiliki bank tersebut. Maka kerugian tersebut tidak ditanggung sendiri. Nah, jadi apa sih hubungannya lembaga keuangan dengan perdagangan internasional? Nah, lembaga keuangan dan perdagangan internasional memiliki hubungan yang sangat erat karena menyediakan fasilitas pembiayaan dan penyelesaian transaksi serta menjaga stabilitas keuangan global. Lembaga keuangan menyediakan dana untuk membiayai produksi dan transaksi perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.